Halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Imadin Rawan dengan NIM 24010102337, dan di sini saya akan menyelesaikan tugas yang dimana tugas ini dari matkul data analis. Nah, di sini saya ditugaskan untuk beberapa hal. Yang pertama, ada merapikan data atau cleaning data, yang dimana cleaning data kita mendapatkan 4 data yang harus di cleaning. Dalam konteks data ini adalah sebuah data rental mobil, motor atau kendaraan di daerah Bali yang memiliki beberapa cabang. Nah, setelah itu saya diminta untuk memilih tujuan untuk hasil analisis ini atau hasil data cleaning ini akan kita jadikan apa, atau istilahnya menentukan objeknya. Nah, di sini saya sudah merangkai sedikit atau menentukan sedikit apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, pertama, pada data ini saya ingin melakukan 13 hal ini, terutama pada transaksi, karena transaksi itu paling berantakan dan paling banyak atribut. Transaksi akan hampir semuanya melakukan cleaning data yang ada pada list ini. Terus yang kedua, saya akan menghasilkan tabel-tabel berikut atau ADI, atau bisa disebut diagram juga, diagram yang menghasilkan identifikasi jenis kendaraan yang paling banyak, terus menganalisa tren dan sisa-sisa ini. Oke, kita langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Sebenarnya langkahnya sudah saya jalankan. Saya akan lebih ke menjelaskan apa aja yang saya lakukan di proses screening data dan melakukan analisis datanya. Oke, pertama, tentunya saya menggunakan Google Colab. Nah, pada Google Colab ini, kita bisa melakukan import terlebih dahulu, karena ini tugas kemarin. Saya harus mengimport datanya terlebih dahulu. Ini harusnya data ini ya. Oke. Kalau Google Colab itu dia dalam beberapa waktu dia akan menghapus kalau kita nggak menyimpan data CSV-nya di drive. Jadi kadang waktu kita harus menghapus ulang. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan adalah yang pastinya kita akan mengimport dari keempat CSV yang kita miliki atau yang diberikan ke kita. Nah, kita setelah melakukan import, yang pertama kali saya lakukan adalah cleaning data cabang. Data cabang ini kita cleaning menggunakan code ini. Code ini kurang lebih dia mengimplementasikan urutan 23 di sini, data duplikasi dan duplikasi ID, karena dari identifikasinya terdapat beberapa ID yang kosong dan duplikat. Terus dia melakukan status cabang, identifikasi juga pada status cabang. Terus ini bisa kalian baca juga apa aja yang telah dilakukan oleh code ini untuk data cabang. Nah, kita lanjut supaya videonya tidak terlalu panjang. Di sini juga saya melakukan kepada DF kendaraan pastinya, dan di DF kendaraan lebih banyak daripada cabang. Dia hampir melakukan semuanya. Ini ada keterangan dia melakukan cleaning data yang mana aja dari list yang telah kita buat tadi. Terus kita lanjut ke DF pelanggan atau pelanggan CSV. Pelanggan CSV itu lebih sedikit daripada kendaraan yang tadi. Maaf, itu kendaraan ya? Kita bisa cek ya, kendaraan. Nah, ini lebih sedikit daripada kendaraan. Dan terakhir yang paling ribet yaitu ada pada transaksi, karena di transaksi ini hampir semuanya dilakukan. Dan berikut ada beberapa rekapan dari apa saja yang telah dilakukan oleh code ini untuk membersihkan data. Nah, data yang tadinya jumlah datanya itu adalah 8.600 di transaksi, itu menjadi 7.100, hampir 900 dihapus. Dan ini ada jumlahnya 898 sampai 900 yang dihapus. Nah, sedangkan pada pelanggan kendaraan dan cabang itu tidak terlalu signifikan. Oke, terus langkah terakhir ini form untuk mendownload sih. Sebenarnya kalau bisa aja sih langsung minta taruh di sini dan download satu-satu, tapi karena dia lebih sekali klik dan download semua, jadi pakai kode bisa. Oke, itu untuk pembersihan data. Nah, setelah kita membersihkan data ini, langkah berikutnya adalah kita mengidentifikasi jenis kendaraan. Maksudnya kita akan membuat diagram yang menguntungkan ke perusahaannya nanti dari data-data yang dimiliki perusahaan tersebut dari 2022 sampai 2026. Oke. Nah, di sini juga saya sudah melakukan rangkaian analisis, bukan analisis, rangkaian pembuatan diagramnya. Nah, yang pertama ada mengidentifikasi tren penjualan dan jenis kendaraan yang paling banyak disewa. Ini pada bagian 1 dan 2 saya gabung, karena saya ngerasa kita bisa melihat tren transaksi misalnya pada 2022, jenis kendaraan apa aja yang paling populer di tahun itu, seperti itu. Nah, demikian makanya saya menggabungkan dari tabel 2 pernyataan itu menjadi 2 diagram pada satu page yang sama. Oke, kita akan membahas satu-satu dari diagram yang ada pada page pertama ini. Nah, pada page pertama saya simple aja, ini menggunakan line chart, yang dimana data source-nya itu langsung mengambil dari transaksi dengan dimension yang kita gunakan itu adalah tanggal sewa, dan tanggal sewanya kita
menggunakan matriks Y aksis. Nah, ada problem yang saya temukan di dimension X, lebih tepatnya di tanggal sewa fix. Ini pada awalnya dia hanya berupa data yang tidak diidentifikasi sebagai date atau kalender. Nah, itu yang membuat saya sedikit susah untuk memfilter dari setiap tahunnya ini. Jadi kita nggak bisa mengambil hanya year dan month. Jadi dia akan setiap hari itu bakal langsung di-plug-in ke line chart properties-nya. Nah, untuk memperbaiki ini, saya melakukan konsultasi yang pastinya dan menemukan cara yang dimana di sini matriks Y itu berisi recount count, atau ini bisa juga diganti dengan transaksi ID, itu hasilnya bakal sama aja, yang dimana ini akan mengambil tanggal sewa atau tanggal sewa setiap pelanggan, nanti akan dikalkulasikan untuk menghasilkan seberapa lama atau seberapa banyak penyewa dari bulan pada tahun tersebut. Seperti itu. Misalnya saya akan contohkan, contohnya langsung dari sini aja. Kita bisa lihat bahwa misalnya pada tahun 2024 kita melihat penurunan di sini bahwa hanya ada 88 orang yang menyewa kendaraan. Nah, sedangkan di bulan sebelumnya pada tahun yang sama itu lebih tinggi, sekitar 112 pengguna. Itu untuk diagram jam pertama. Nah, berikutnya untuk diagram kedua, saya melakukan sedikit blend data di sini. Blend datanya itu saya lakukan seperti ini. Ini blend data yang pertama itu ada jenis kendaraan paling populer. Kita lihat sedikit. Nah, pada blend data ini saya mengintegrasikan master kendaraan dengan master transaksi. Kenapa? Karena supaya kita tahu jenis kendaraan apa aja dan jenis kendaraan itu udah melakukan transaksi apa aja, kayak gitu. Nah, pada kendaraan kita pakai physical ID untuk menyambungkan, untuk mengambil tengah-tengahnya. Terus jenis kendaraan dan tentunya transaksi ID, dan yang terakhir ada total bayar pada matrik. Nah, untuk kondisinya saya pakai ini ya untuk mengambil tengah-tengahnya, dan penyambungnya seperti yang saya bilang pakai physical ID. Nah, kita close saja. Nah, dari sana kita bisa langsung memasangkan data source jenis kendaraan paling populer supaya kita bisa mengambil langsung tengah-tengahnya, karena ini kan udah di blend tadi antara transaksi dan jenis kendaraan atau kendaraannya. Nah, di sini dimension pertamanya itu ada jenis kendaraan dan matriksnya adalah transaction ID dengan not is not. Kalau di sini nggak usah diganti sih. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui bahwa dari keseluruhan data ini, motor itu lebih dominan daripada mobil. Ada 3.161, yaitu 57,7% pembeli atau pengguna itu lebih memilih menyewa motor dibandingkan mobil, yang hanya 2.322 dengan 42%. Nah, ketika kita ingin melihat dari data ini, dari line chart, kita bisa melihat yang paling tinggi deh. Misalnya ini, di Januari 2026, kita bisa cek dia mobil atau motor yang lebih tinggi. Nah, ini data menyatakan pada bulan tadi bulan berapa? Pada bulan Januari 2026 dengan 122 pembeli atau pengguna itu lebih memilih motor dibandingkan mobil. Nah, apa yang kita bisa ambil keputusan dari data ini? Kita bisa mengambil keputusan seperti misalnya, oh berarti kendaraan motor pada bulan ini di tahun depan kita bisa meningkatkan jenis kendaraan motor supaya meningkatkan peluang semua pengguna itu dapat, kayak gitu. Soalnya di bulan ini itu paling tinggi, kayak gitu, biar mengantisipasi kekurangan motor. Nah, untuk mobil kita bisa adain diskon pada bulan ini juga supaya pembelinya makin meningkat, kayak gitu. Nah, itu untuk mengidentifikasi tren penjualan dan jenis kendaraan yang paling banyak disewa. Kita lanjut ke yang kedua. Membandingkan performa cabang berdasarkan jumlah transaksi dan total pendapatan. Nah, ini masuknya yang nomor 3. Karena tadi yang pada page pertama itu udah membahas yang 1 dan 2, kita masuk yang ketiga sekarang. Nah, dan yang ketiga ini saya menggunakan bar chart yang memblend data juga, yang dimana data yang di-blend adalah transaksi ID dan cabang yang pastinya, supaya kita mengetahui cabang mana yang paling performance, kayak gitu. Nah, untuk blend datanya itu hampir mirip juga. Ini kita lihat, oke. Di sini itu ada master transaksi atau data transaksi dan data cabang. Nah, untuk linearnya atau merge-nya atau penggabungannya kita menggunakan linear dengan ID yang diambil adalah bridge ambil ID dan bridge ID. Dan pada data transaksi itu kita menggunakan total bayar dan transaksi ID, dan pada tabel kedua atau master cabang kita ngambil nama cabangnya aja. Itu udah cukup banget untuk mengetahui cabang mana yang paling dominan, gitu. Oke, kita close dulu. Nah, di sini kita udah bisa lihat bahwa Sanur Beach atau cabang kita di Sanur itu udah memiliki pembeli yang sekitar
6.302 itu dihitung dari total bayarnya, bukan dari total transaksinya. Harusnya bisa dari total transaksi, kita tinggal ganti aja dengan transaksi ID. Nah, untuk ini kita mengambil nama cabang, sedangkan matriks X-nya adalah total bayar dan transaction ID. Kita harusnya bisa dengan transaction ID. Oke, seperti itu dulu. Harusnya itu udah cukup untuk memberitahu bahwa performa setiap cabang itu paling bagus ada di Sanur Beach. Nah, sedangkan yang paling kurang atau masih belum terlalu bagus itu ada di Canggu Batu Bolong. Nah, dengan data ini kita bisa memutuskan bahwa menambah atau mengupgrade lagi kekurangan dari Canggu Batu dengan media Sanur Beach. Jadi contohnya itu dari Sanur Beach. Sanur Beach itu menerapkan kayak gini. Nah, bisa diterapkan di Canggu kayak gitu. Nah, itu untuk yang kedua. Dan kita masuk ke phase ketiga, yaitu mengetahui pelanggan atau segmen pelanggan dengan nilai transaksi tertinggi. Jadi kita gimana caranya tahu pelanggan mana yang paling sering belanja atau memberikan uangnya ke kita kayak gitu. Karena ini kan datanya itu adalah data peminjaman. Jadi kalau kita berdasarkan transaksi aja itu nggak bisa nentu, karena bisa seberapa lama, misal satu transaksi ternyata 1 bulan, sedangkan ada yang satu transaksi cuma 2-3 hari. Nah, itu yang menjadi nanti datanya agak gimana. Jadi makanya kita ngambilnya itu dari total bayar. Nah, pada total bayar ini ada dua diagram. Yang pertama ada pie chart dan yang kedua ada tabel properties tipe charts atau chart type. Nah, di sini ada pie chart itu berfungsi untuk mengetahui apa sih namanya, status member atau member mereka itu udah mencapai apa. Di sini kan ada gold, non member atau reguler kayak gitu-gitu. Jadi dari sini kita bisa ketahui, misalnya saya mau mencari orang-orang yang belanja di gold karena mereka itu udah sering banget belanja, dan siapa sih yang paling banyak memberikan uang. Oh, ternyata ada si Nanda Utama. Nanda Utama ini yang paling sering atau yang paling banyak menyumbangkan uangnya ke kita kayak gitu. Nah, itu untuk penerapan datanya. Nah, untuk membuat kedua ini saya menggunakan blend data yang sama, yaitu segmen pelanggan terbaik. Nah, pada blend data, blend data segmen pelanggan terbaik. Nah, pada blend data ini kita menggunakan master transaksi pastinya dan master pelanggan, karena dua data ini yang dapat membuat diagram tersebut kayak gitu. Nah, pada master transaksi biasa kita yang pastinya mengambil transaksi ID dan total bayar di matrix dan customer ID untuk menyambungkannya. Ini untuk merge-nya masih sama menggunakan linear dengan penyambung customer ID. Oke. Nah, untuk pada tabel properties itu saya menggunakan nama pelanggan dan status member pada dimension, dan matrix itu total bayar dan transaksi ID. Kalau untuk di PA itu saya menggunakan dimensionnya status member dan total bayar. Nah, kemarin ada beberapa kendala sebenarnya di sini. Pada pengelolaan data ini saya mendapatkan beberapa asinkronitas. Kayak saya udah mencoba untuk menghapus user yang tidak memiliki status member ataupun nama pelanggan menggunakan kode Python yang mana ya, transaksi bukan. Nah, ini saya menambahkan ini terus dari nama pelanggan yang kosong, namun tetap aja dia tuh masih ada beberapa yang kosong. Jadi ya, saya rasa ada yang kurang juga di kode itu, tapi ya udah, nanti saya coba perbaiki lagi. Berikutnya yang terakhir, kita menyelesaikan menganalisis kendaraan dengan tingkat penggunaan tertinggi. Jadi kita hampir sama yang pertama, tapi lebih detail. Jadi motor atau mobil mana sih yang sebenarnya paling sering dipinjam? Dan di sini ada satu aja tabel, dan saya menggunakan blend data lagi, yang dimana blend datanya itu berisi master transaksi pastinya dengan master kendaraan. Kendaraan ini mengambil merek, model, dan jenis kendaraan, dan di transaksi seperti biasa total biaya dan transaksi ID. Oke, kita masuk ke penjelasan tabelnya. Nah, di sini kita bisa lihat, dan saya juga menambahkan ini add control drop down list. Nah, ini memiliki fungsi yang dimana kita bisa menentukan motor atau mobil yang kita tampilkan di sini. Misalnya saya mau menampilkan motor aja, jadi dia akan menampilkan jenis kendaraan motor aja seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa KLX 150 itu paling sering dipinjam atau melakukan transaksi sebanyak 468 kali melakukan transaksi untuk kendaraan ini. Nah, misalnya saya mau yang mobil only, please. Nah, di sini dia akan menampilkan mobil mana yang paling sering ditransaksikan. Nah, ini ada mobil REV. Nah, dari data ini kita bisa menentukan bahwa mobil ini ternyata itu lebih disukai atau banyak digemari. Kita bisa melakukan investasi ke kendaraan ini, entah itu menambah ataupun mengupgrade kendaraannya seperti itu. Nah, itu untuk tugas yang diberikan dari Bapak dosen tercinta.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas maupun salah kaprah. Itu saja dari pemahaman saya. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu.